Ratusan rumah di Desa Emplasmen, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir menyebabkan satu warga meninggal dunia. Warga saling bantu mengevakuasi warga lainnya dari banjir di Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 2,5 hingga 4 meter. Banjir menyebabkan satu warga meninggal akibat hipotermia yang dipicu dari kedinginan. Saat banjir semakin tinggi, korban berusaha menyelamatkan hewan ternaknya. Yang meninggal itu tadi ya cuman karena menurut kita dia kedinginan, yang umurnya udah sekitar 55-an lah. Jadi kedinginan, ya cuman kedinginan terus nggak tahan lah badannya menggigil, itulah meninggal dunia. Hingga saat ini warga korban banjir masih mengungsi di sejumlah tempat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Warga di dusun Sumbar Langsep nekat menantang maut seberangi aliran lahar demi pulang ke rumah. Posisi banyu saiki pindah ngetan dek bosuyang. Banjir lahar hujan Gunung Semeru dengan volume besar kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar, salah satunya di aliran Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Banjir lahar hujan membawa material vulkanik Gunung Semeru berupa batu-batu besar dan pasir, hingga menutup jembatan Jugosari yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar. Akibatnya warga Dusun Sumber Langsep kini kembali terisolir, lantaran jembatan yang menjadi akses satu-satunya tertimbun material banjir. Pak, ini kalau jembatannya kerendam ini lewat mana? Nggak bisa lewat mana lagi, Pak? Ya nggak bisa. Nggak ada jalan lagi ya? Nggak ada ya. Satu-satunya ini. Tadi ada warga yang nekat itu memang ini Pak ya, tiap ada banjir nekat gitu ya Pak? Ya kerja di sini, rumahnya di Sumber Langsep. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras sejak Rabu sore. Banjir lahar hujan terekam seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru dengan amplitudo maksimal mencapai 36 mm. Dari Lumajang, Jawa Timur, Nugroho, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 5 tahun selamat dalam musibah longsor di Maros, Sulawesi Selatan. Bocah tersebut tersangkut di pohon saat terbawa arus sungai, sementara ayahnya ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor, lalu ibu dan 3 saudaranya masih dalam pencarian. Longsor yang terjadi di Jalan Poros Desa Rompe Gading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Selasa lalu menjadi duka bagi sebagian keluarga. Termasuk bocah 5 tahun yang merupakan salah satu dari 10 korban selamat. Bocah bernama Ali ini sempat menjalani perawatan medis di Puskesmas Cenrana dan berangsur membaik. Ali dievakuasi warga setelah tersangkut di pohon saat terbawa arus sungai. Sementara ayahnya ditemukan meninggal tertimbun material longsor, sedangkan ibu bersama 3 saudara dan neneknya masih dalam pencarian. Bahwa anak ini salah satu korban yang selamat karena tersangkut di pohon bambu dan dia menyaksikan beberapa anggota keluarganya itu kemudian hanyut dan tertimbun longsor. Proses pencarian korban hilang terus dilakukan tim gabungan dengan menyusur aliran sungai menggunakan perahu karet sekitar lokasi longsor. Polisian, kemudian dari Pemda melakukan upaya pembersihan material supaya kendaraan bisa bergantian lewat. Ya, karena sudah dari kemarin sampai sekarang baru berapa jam ini bisa kita buka. Ya, jadi kemudian curah hujan masih cukup tinggi. Sekarang kita masih dari pagi sampai sekarang hujannya masih cukup deras, sehingga kita juga minta kepada masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan. Arus lalu lintas di Jalan Poros Desa Rompe Gading mengalami kepadatan kendaraan. Meski sejumlah kendaraan mulai melintas, namun petugas akan kembali menutup arus jalan bila terjadi longsor susulan. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah sempat surut, ketinggian air kembali naik hingga 2 meter.
Hujan deras yang terus mengguyur kota Makassar, Sulawesi Selatan memicu banjir di sejumlah wilayah. Setelah sempat surut, ketinggian banjir di Jalan Ujung Bori Raya Kecamatan Manggala kembali naik menjadi 2 meter. Sebagian warga tetap beraktivitas menggunakan perahu karet. Namun warga lainnya memilih bertahan di dalam rumah mereka. Kebutuhan warga yang masih berada di dalam rumah dibantu relawan. Hari kelima air naik kembali. Jadi kemarin air sudah turun, sudah surut banyak. Kami sudah pulang membersihkan rumah. Tapi tadi pagi sudah naik lagi. Dan masuk kembali di sini. Berarti belum bisa lagi kembali. Jadi belum bisa lagi beraktivitas lagi, Bu, Dek? Belum bisa. Warga berharap banjir segera surut dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Evakuasi korban banjir Makassar oleh personil BRIMOB dilakukan ke sejumlah rumah warga yang sulit dijangkau. Satu persatu korban banjir yang terjebak dijemput petugas. Di Kelurahan Telo Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, petugas mengevakuasi warga yang masih terjebak di rumah menggunakan drum yang dirakit menjadi perahu. Evakuasi dilakukan dengan menembus lokasi yang sulit dijangkau dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Selain wanita, anak-anak dan balita, evakuasi juga dilakukan terhadap manula. Di lokasi terdalam, ketinggian air mencapai 2 meter dan mengharuskan untuk dievakuasi ke lokasi aman. Sementara kami evakuasi warga sebanyak 10 orang, 10 kakak. Kemudian kami turunkan 1 unit SAR dari Batalion A BRIMOB. Pemirsa, ketinggian banjir mencapai 1,5 meter merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Yoel Yusfin. Selamat siang Yoel, bagaimana kondisi saat ini? Banjir sudah mulai surut atau justru makin meninggi? Yoel, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Yoel. Pagi hingga siang tadi, sejumlah warga yang memilih bertahan di lokasi pengungsian, mereka mulai mengalami beberapa gejala penyakit seperti gatal-gatal dan diare, sehingga petugas dari Dinas Kesehatan Kecamatan dan Pemerintah Kota yang bersiaga di lokasi beberapa pengungsian tersebar di Kecamatan Manggala ini terus melayani masyarakat untuk memberikan pengobatan maupun pemeriksaan kesehatan secara gratis. Dan memang untuk lokasi saya sendiri ini setidaknya ada sekitar 54 jiwa yang mengungsi di masjid ini, sementara beberapa warga lainnya yang satu pemukiman dengan lokasi pemukiman mereka yang terkena banjir, mereka memilih mengungsi ke rumah kerabat maupun keluarga Karista dan juga Wilson. Dan untuk banjir sendiri memang sore ini sudah hampir sepekan, pemukiman mereka masih dilanda ketinggian air banjir. Itu mulai bervariatif, di mana memang di Kecamatan Manggala ini ada 2 blok yang tergenang air banjir, yaitu blok 8 dan blok 10. Untuk di blok 10 sendiri, ketinggian air banjir itu bervariatif, ada yang 1 meter maupun 1 meter. Dan beberapa warga pun masih ada yang memilih bertahan di rumah mereka sambil menunggu tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi dari rumah mereka. Baik, terima kasih Yoel Yusfin atas laporan Anda. Kita harapkan semoga banjir segera surut sehingga para pengungsi bisa kembali ke rumah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 4 unit rumah warga di Tarakan, Kalimantan Utara rusak berat setelah dihantam bencana tanah bergerak dan juga tanah longsor. Selain mengakibatkan rumah rusak, sebagian ruas jalan amblas mengganggu aktivitas warga. 4 unit rumah warga di RT 20 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Utara rusak usai dihantam bencana tanah bergerak dan tanah longsor. Salah satu rumah yang rusak parah adalah milik keluarga Bapak Sabran. Selain teras yang ambles karena ikut terbawa tanah longsor, dinding rumahnya pun retak dan sebagian tembok lainnya sudah terlihat akan roboh karena pergerakan tanah yang terjadi selama 2 hari belakangan.
Warga khawatir akan kerusakan yang lebih parah seiring turunnya hujan deras dan intensitas yang tinggi. Kalau saya perhatikan itu dia jalan pelan-pelan. Oh. Tapi yang pas yang besar-besar ini sebelum turun itu. Oh, sebelum turun. Sebelum turun, saya lihat di belakang saya ini dia jalan pelan-pelan. Begitu jam 8 ke atas itu, ya anggap jam 8 langsung. Selain mengakibatkan rumah rusak, bencana ini juga membuat sebagian jalan amblas yang mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Warga yang terdampak berharap segera direlokasi ke tempat yang lebih aman, mengingat besarnya ancaman longsor susulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Sulawesi Selatan membuat Syah Bandar Macini Baji mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal penumpang dan kapal kargo. Imbauan serupa juga dikeluarkan BMKG Tanjung Perak, Surabaya untuk kapal ukuran sedang dan kecil. Angin kencang dan gelombang tinggi menerjang kawasan perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kencangnya angin dan tingginya ombak membuat pihak Syah Bandar Macini Baji mengeluarkan larangan berlayar bagi kapal penumpang dan kapal kargo demi keselamatan awak kapal dan penumpang. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG bahwa cuaca ekstrim akan terjadi hingga 1 Januari 2023. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, BMKG Tanjung Perak, Surabaya juga mengimbau kapal ukuran sedang dan kecil untuk menghentikan sementara aktivitas pelayaran karena cuaca buruk gelombang tinggi mencapai 4 meter. Kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 3 Januari mendatang. Himbauan bagi para masyarakat, terutama pengguna jasa penyeberangan maupun perjalanan laut dengan kapal-kapal kecil, sedang hingga besar, agar selalu mencermati informasi yang disampaikan oleh BMKG. Waspada cuaca ekstrim terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti di perairan Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Barat. Dari Kabupaten Pangkep dan Surabaya, Udin Syahrudin dan Nur Syafei, iNews melaporkan. Menanggapi cuaca buruk, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Masyarakat diharapkan bisa mengantisipasi potensi terjadinya musibah. Cuaca ekstrim, Pak. Ikuti semua informasi dan ikuti semua yang disampaikan oleh BMKG. Ya.